Yang mana Gunung Tidar ini adalah yang sampai sekarang petuah yang sangat mendekati makom Syekh Subagir, makom Sunan Geseng, dan semakin ke sana terutama yang lebih tercium aromanya. Halo guys. Halo. Selamat datang. Sopo salah seleh Untuk menjalani hidup di muka bumi ini. Seperti menara, lingkarannya itu dikelilingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya berada di Gunung Tidar, teman-teman. Tapi saya belum naik dan saya ini baru saja sampai di sini di dekat tempat parkir yang rencananya nanti saya akan naik ke Gunung Tidarnya. Sekarang ini masih pukul 2 kurang 5 menit. Ya, ini pukul 2 kurang 5 menit. Sebentar lagi saya akan naik ke sebelah sana. Ini menaiki ke Gunung Tidar. Yang mana Gunung Tidar ini adalah pakunya tanah Jawa atau punjernya, porosnya tanah Jawa. Di atas Gunung Tidar ini ada makam-makam keramat dan juga ada petilasan-petilasan keramat yang sampai sekarang dipercaya sebagai petilasan Eyang Semar. Juga ada beberapa sejumlah makam yang sangat berpengaruh sekali, tentunya makam beberapa orang yang sangat terkenal sekali. Salah satunya termasuk adalah makam Syekh Subagir. Ada juga yang disebut dengan makam Pitu, tapi saya nanti nggak tahu ke makam mana saja karena ini di luar rencana. Tadi saya mendadak ingin berbelok ke sini saat saya melewati sini, sehingga saya tidak bisa menentukan nantinya akan kemana. Syekh Subagir itu adalah seorang ulama yang pertama kali masuk tanah Jawa, karena dahulu tanah Jawa itu adalah tanah yang sangat angker, tidak semua orang bisa memasuki dan tidak semua orang berani memasuki. Sekali memasuki itu hanya tinggal kenangan. Menurut sejarahnya begitu. Hanya Syekh Subagir lah sosok ulama yang mampu memasuki tanah Jawa kala itu. Tapi masih ada beberapa tempat-tempat yang masih wingit, termasuk sejumlah tempat yang masih disakralkan, dan memang itu adalah termasuk bagian dari perjanjian zaman dahulu yang menurut sejarah yang pernah saya dengar, bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan perjanjian-perjanjian dari Syekh Subagir dengan penunggu tanah Jawa, termasuk cok bakal, sesajen, dan lain sebagainya. Karena cok bakal dan sesajen adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali jika dimaknai, sekaligus menguri-nguri budaya. Yang sering kita jumpai, salah satunya atau beberapa jenis cok bakal adalah termasuk dari segi wewangi-wangian atau dari wewangian, baik itu berupa kemenyan, dupa, kembang, minyak, dan lain sebagainya. Selain itu juga disunahkan dalam hukum agama Islam terutama. Dan menurut saya semua agama pun juga baik jika atau hukumnya baik jika kita memakai wewangian. Tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Innama a'malu binniat. Karena segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya baik, ya otomatis akan menjadi lebih baik lagi. Karena yang namanya cok bakal atau sesaji, tidak ada yang namanya sesaji yang diberikan dengan cara yang tidak baik atau dengan sesuatu hal atau benda yang tidak baik, kecuali tumbal. Kalau tumbal berbeda. Kalau tumbal itu ada yang baik, ada yang tidak. Karena tumbal itu adalah pagar, tergantung dari persyaratan yang diminta oleh sosoknya. Tapi kalau sesaji itu sudah pasti baik. Karena yang diberikan atau yang disajikan itu hal yang baik-baik. Seperti halnya berupa makanan yang disanepokannya. Itu biasanya bisa disimbolkan dengan makanan atau dengan bunga-bunga atau wewangian begitu. Ya, kali ini saya sedang berjalan menuju ke sejumlah lokasi Gunung Tidar ini. Di sana juga ada petilasan Eyang Semar, juga ada makam sosok yang sangat tersohor sekali, yaitu seorang ulama yang pertama kali memasuki tanah Jawa, Syekh Subagir. Ya, di sini juga ada makam Cina yang kuno, yang lawas, yang sudah cukup lama sekali. Ada 4 pitutur leluhur. 1 noto ati ben uripe mukti, 2 noto ilat ben ora kualat, 3 noto rasa ben ora ciloko, 4 noto polah ben ora salah. Akehno nyukuri nikmat supaya ora sambat. Petuah yang sangat bijak sekali dan sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali untuk bekal menjalani hidup di dunia ini,
menuju ke tempat yang hakiki, yaitu tempat yang nantinya kita kembali kepadanya. Yang saya naiki ini sudah ke 169 anak tangga. Mas, monggo. Sini hawanya sangat sejuk sekali, teman-teman. Selain itu, aura prabawanya juga sangat teduh sekali dan menurut saya sangat enak juga nyaman sekali di sini. Nah, di sini ada petunjuk arahnya. Ini ada rutenya. Kalau di rute ini ke sana Makom Syekh Subagir dan Makom Kiai Sepanjang, Puncak Tidar, Monumen Tanah Air 1, Bangsa Garuda Pandang Taman, Elang Jawa, dan Makom Mbah Semar. Ini juga ada petunjuk papan untuk fasilitasnya, termasuk ada masjid, WC, dan tempat wudhu di sana, kurang lebih 150 meter. Ini agak ngos-ngosan. Nah, saya sekarang ini sudah melewati 400 anak tangga. Barusan kita bisa saksikan bersama-sama ada tulisan di papan bahwa sudah melewati 400 anak tangga. Di sana juga ada petunjuknya lagi. Kalau ke kanan ini Makom Syekh Subagir, ada Makom Sunan Geseng, Makom Kiai Sepanjang juga. Mungkin ini sudah mendekati Makom Syekh Subagir, Makom Sunan Geseng, dan Makom Kiai Panjang. Nah, ini sudah ada tulisannya, selamat datang di Makom Syekh Subagir, Gunung Tidar, Kota Magelang. Permisi, Pak. Ternyata di Makom Syekh Subagir di sekitar sini ini disediakan fasilitas termasuk warung untuk ngopi, makan, jajanan, dan lain sebagainya. Nah, ini saya sudah mendekati, semakin dekat pintu masuk masjid. Ini kalau tidak terbiasa pasti akan mengeluh naiknya, teman-teman. Tapi meskipun kalau tidak biasa, jika naiknya kita itu lantur, khusyuk, insya Allah tidak akan terlalu capek. Saya sudah berada di Makom Syekh Subagir. Di dalam ada banyak orang atau ada beberapa rombongan yang sedang berziarah, dan saya tidak akan masuk dulu dikarenakan nanti saya tidak ingin mengganggu orang yang sedang berziarah. Setelah orang-orang itu nanti selesai dalam berwasilah atau berdoa di situ, saya juga akan berziarah. Setelah nanti saya tunggu kira-kira orang-orang yang di dalam itu sudah keluar. Untuk itu sekalian saya sempatkan waktunya atau saya manfaatkan untuk mereview di lokasi sekitar sini selain di Makam Syekh Subagir. Kalau ke sana ini arahnya kemana lagi? Oh, ini semakin ke sana semakin lurus jalannya juga semakin sedikit naik. Mulai dari Makam Syekh Subagir sampai ke sini ini aromanya sangat wangi sekali, teman-teman ya. Khas aroma dupa dan aroma minyak wangi. Terutama yang lebih tercium aromanya aroma dupa.
mulai dari makam Syekh Subakir sampai ke sini. Terus di sini ini makamnya siapa? Bentar saya baca-baca tulisannya di sana, barangkali ada. Amit Pak. Niki makom Kiai Sepanjang nggih. Nggih, Mang. Terus kalau Mbah Semar sama Syekh Subakir ini duluan mana masuk ke tanah Jawa, Pak? Duluan Mbah Semar. Duluan Mbah Semar. Semar kan tulisan Subakir, Sepanjang. Jenengan saya pun Pak. Saking Prambanan. Prambanan atas nama Bapak Pak Sriyono. Pak Sriyono. Nggih, nuwun Pak nggih. Ini ada beberapa pengunjung yang sudah mulai turun. Bu, saking pundi Bu? Oh, Prambanan. Oh, nggih. Kadang nggih saking Prambanan iki, Pak. Nun sewu nek ten nginggil mriku panggenane napa, Pak? Makam napa pripun? Pesanggrahan apa? Oh, pesanggrahan Eyang Semar. Dadosnya bukan makam tapi petilasan. Oh, oh, saya lanjut ke sana untuk mendekati secara langsung yang namanya petilasannya Eyang Semar, yaitu sosok yang sangat populer sekali di sejarah dan di pewayangan, bahkan sangat terkenal di Nusantara. Selain Syekh Subakir, Kiai Sepanjang juga Eyang Semar. Tapi yang lebih populer lagi itu Syekh Subakir dengan Eyang Semar. Nah, di sini saya sudah semakin mendekati petilasan Eyang Semar. Nun sewu, Pak. Halo guys. Halo, Selamat datang. Selamat Puncak datang. Gunung Tidar, Magelang. Oke. Terima kasih Silakan atas menikmati sambutannya. di Puncak Gunung Tidar. Oh, nggih. Tanah Jawa yang tengah sini. Yang itu tebaknya itu. Yang mana? Ini katanya tanah Jawa yang itu kecil. Yang ada tulisannya So. huruf co, so. So itu artinya apa, Pak? Sopo salah seleh. Oh, sopo salah seleh. Saya kira Semar. Sebenarnya nanti ke sana. Oh, bukan ya. Jamaknya sini. Berarti mempunyai 3 makna. Iya. Sopo salah seleh. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia, siapa yang salah pasti jatuh, istilahnya begitu ya. Bilang makna mau? Tolong makna. 3 makna. 4. Apa? Subakir Sepanjang Semar. Oh, berarti maknanya macam-macam ini. Iya, betul juga. Kalau dimaknai masuk juga. Yang penting apa? Sholat selamat. Oh ya. Yang penting masuk akal, gitu aja. Tapi intinya makna yang sesungguhnya itu apa? Sopo salah seleh. Berarti di sini ini pas tepat berada di pakunya tanah Jawa, punjer poros atau tengah-tengahnya tanah Jawa yang ada tulisan so. So ini ditulis dengan huruf Jawa. Kalau dalam bahasa nasionalnya S begitu. Yang artinya sopo salah seleh gitu. Di sini juga ada beberapa bekas-bekas sesaji termasuk bunga, dupa dan lain sebagainya. Terus saya akan coba untuk mereview di bagian sana. Ini juga ada lambang Garuda Pancasila. Terus ini maknanya apa ya? Wah, maknanya ini sangat luas sekali. Kalau dijabarkan ini nggak cukup, ini waktunya 1 hari 1 malam. Dan nggak mungkin saya berbicara tentang makna yang di sini. Kalaupun saya mengatakan makna tentang di sini, belum tentu sesuai dengan pemahaman orang lain juga. Karena maknanya sangat luas dan dalam. Terus di sini ini ornamennya terbuat dari tembaga ini kayaknya ya. Ya. Ini dari sini sampai ke sana terbuat dari tembaga semuanya, ornamennya cukup indah sekali. Terus bagian sini ini ada ruangan khusus yang ditempati beberapa kendi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, 7. 7 yang dalam arti atau bisa dimaknai sebuah tujuan. Kalau di dalam Al-Quran itu jumlah surat Al-Fatihah mulai dari Bismillah sampai Amin itu jumlahnya 7, sesuai dengan jumlah
surat Al-Fatihah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yang mana surat Al-Fatihah tersebut itu adalah umul Quran atau awal dari Al-Quran, yang artinya Fatihah adalah pembuka. Sedangkan kendi sendiri itu adalah tempat air. Air itu bisa diartikan keilmuan atau kehidupan. Intinya yang mencakup dengan kehidupan manusia itu harus berilmu. Karena apa? Kita mencari sandang pangan itu harus ada ilmunya. Kita dalam melakukan hal apapun, pekerjaan, aktivitas apapun, semua ada ilmunya masing-masing untuk menjalani hidup di muka bumi ini. Nah, itu adalah makna yang saya tangkap secara mendadak, secara tiba-tiba barusan di sini. Mungkin kalau orang lain memaknakan lain, tapi itu tidak masalah. Yang jelas makna yang saya tangkap barusan secara tiba-tiba mendadak adalah itu yang seperti saya sebutkan tadi. Maknanya menyangkut surat Al-Fatihah yang ada 7 ayat di dalam umul Quran, di awal kitab suci Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembuka. Ya, di sana ini semakin turun terus. Kalau turun terus ke sana ini arahnya kemana? Saya sendiri juga tidak tahu, teman-teman. Kebetulan di sini saya sendirian kesininya, sehingga saya harus membatasi jarak saya agar jangan sampai kesasar. Karena di sini ini sudah mulai sepi orang kelihatannya. Semakin turun ke sana, saya akan coba untuk melihat di sebelah sana saja. Jika sekiranya ada perlu yang kita saksikan, saya akan lanjut terus ke sana. Jika menurut feeling saya atau pandangan saya tidak perlu, ya tidak usah, dikarenakan saya sendiri tidak mengenal medan sini dan baru kali ini saya ke sini. Mungkin dari sahabat-sahabat yang penasaran, yang belum pernah ke sini, bisa disaksikan lebih detailnya di video saya ini. Atau yang sudah pernah ke sini dan belum sempat ke sini, mudah-mudahan ini bermanfaat dan melengkapi pengetahuan kita meskipun pernah ke sini tapi belum sampai ke sini. Ternyata ini turun terus, teman-teman. Berarti kalau arah ke sini ini turun gunung, artinya ya, artinya turun gunung. Dan kalau saya lanjutkan terus berarti saya cuman berputar saja. Ya, saya cuman berputar saja. Sebaiknya saya putar balik untuk mendekati dan mereview lebih detail dan lebih lengkap lagi ke puncaknya tadi, yang ada pakunya, tanda simbol atau tanda tengah-tengah paku tanah Jawa yang disimbolkan dengan huruf So dalam huruf tulisan Jawa tadi. Ini saya sudah mendekati pakunya tanah Jawa, punjernya tanah Jawa yang tadi. Saya akan lanjutkan ke sana. Di sini juga ada tempat seperti menara berbentuk kerucut. Itu menara apa ya? Di lingkarannya itu dikelilingi tulisan Honocoroko, tulisan Jawa. Yang
Ismoyo Jati. Oh, ini yang namanya Pesanggerahan Eyang Ismoyo Jati atau Kiai Semar. Amit nggih. Nggih. Mboten angsal nggih ten mlebet makam niki difoto. Nek di luar mriki saged. Oh, nggih. Ning lebet sampeyan saged. Oh, nggih. Berarti niki bisanya hanya di luar, teman-teman. Kalau untuk memasuki boleh tapi tidak boleh direkam. Itu aturan di sini dan mau nggak mau kita harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di sini. Amit Pak nggih. Nggih. Saya nanti juga akan memasukinya setelah ada beberapa pengunjung yang sekarang masih berada di dalam. Coba saya ke sini. Ternyata ini petilasan Ki Lurah Bodronoyo atau Eyang Semar. Yang mana Eyang Semar ini juga sangat berperanan, sangat penting sekali, termasuk tokoh utama juga dalam sejarah Babat Alas Tanah Jawa yang dilakukan oleh Syekh Subagir. Makanya sosok Semar ini sangat keramat sekali dan dikeramatkan di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Nun sewu Pak, nderek tanglet. Niki nek dalu wonten ingkang melekan apa pripun? Nek dalu di tase enten mriki 24 jam mriki. Kalau malam berarti biasanya kadang ada yang melekan di sini juga ya? Ada juga, ada yang masih tawasul. Masuk. Tiap orang ada yang beda-beda, ada yang dari Jogja ke sini malam hari terus tawasul ke sini. Oh, termasuk itu Pak. Paranormal juga banyak yang kesini ya. Kalau paranormal biasanya ya ada beberapa orang ke sini. Oh, Kan kesini. untuk paranormal kalau yang perlu mesti beliau tanya dulu ke juru kuncinya langsung. Oh begitu. Ya sudah Pak ya. Terima Ya, kasih atas sama-sama. waktunya. Sama-sama. Maaf kalau mengganggu. Ya enggak. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang saya sudah turun dari petilasan Eyang Semar atau Ki Lurah Bodronoyo tadi. Setelah saya memasuki sana, ternyata di bagian dalamnya itu tidak boleh divideo dan tidak boleh difoto, sehingga saya tidak bisa menunjukkan dan saya hanya bisa merekam di bagian luar ruangan saja, teman-teman. Itu memang aturan yang berada di sini dan harus kita patuhi. Apapun aturan yang berlaku di sini, dan tidak di sini saja, dimanapun tempatnya, jika itu sudah menjadi aturannya, marilah kita patuhi dengan tertib, dengan bijak, dan dengan sebaik-baiknya. Di sore hari ini juga masih ada beberapa pengunjung yang datang. Ternyata ini rombongan, mungkin rombongan keluarga ini juga. Terus saya akan ke sini. Oh, di sini ini pohon beringin yang bagian bawahnya dipagari dengan bebatuan kuno, teman-teman ya. Ini sepertinya kuno ini. Ya, benar apa tidak ya? Sepertinya kuno ini batunya ini. Iya. Terus ternyata di bawah pohon beringin ini juga ada satu makam. Oh, seorang pangeran. R. Pangeran Purboyo. R ini apa ya? Raden mungkin ya. Ya. Mungkin ini kalau tidak salah R-nya ini Raden. Raden Pangeran Purboyo. Di bagian sini pas berada di bawah pohon beringin. Pohon beringinnya cukup besar sekali. Mungkin ini usianya sudah mencapai ratusan tahun ya. Kira-kira begitu. Ini tadi barusan yang saya sempat tanya-tanya ke mas-mas ini. Nun sewu Pak, nderek tanglet. Niki
warungnya ini bukannya 24 jam juga. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Alhamdulillah. Berarti bisa melahan di sini ya. Rencananya sih pingin nginep Pak, karena belum tentu kesini lagi. Karena rumahnya jauh. Sekalian mumpung. Ini mau lihat-lihat di sebelah sini dulu. Ya, tapi kalau buka 24 jam itu Jumat Sabtu Minggu. Kalau sekarang ini kan Kalau nanti masih buka ya, Mas. Nanti masih buka ya. nanti Oh, berarti hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kan masuk hari apa ini? Hari Minggu kan? Minggu. Minggu berarti masih Sampai bisa besok sampai besok ya. Iya. Oh ya 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 ya. Makan lur. Oh, makan lur. Makan lur. Lur, makan lur. Lah ini lur. Lur makan lur. Pondok Magelang lur. Pondok Magelang. Pondok. Londok. Ini ciri khas Magelang lur. Oh, ciri khas Magelang. Atas nama Mas siapa ini? Saya John Badul. John Badul. Asli mana, Mas? Magelang. Asli Magelang. Oh, berarti masyarakat sini lah. Iya. Oh ya. Saya coba ke sana sebentar, Mas ya. Ya, ini ada beberapa pengunjung yang sudah mulai turun. Wah, ini jalannya agak sedikit cepat karena posisinya turun. Ini rombongan dari mana, Bu? Muntilan City. Muntilan City. Muntilan itu mana, Bu? Muntilan. Itu perbatasannya Pulau Kulon Progo sama Magelang. Oh, Tahu? jembatan apa itu? Kerasa. Kali Progo. Oh, nggak sampai ya. Oh, pasar Muntilan. Terusin. Oh, daerah sekitar situ. Ini tadi karena saya belum sempat mau berziarah ke makam Syekh Subakir. Saya akan berziarah dulu ke makamnya Syekh Subakir sebelum nantinya saya standby di atas untuk melean. Mudah-mudahan bisa sampai semalam nanti. Karena rencananya begitu. Amit, Mbak. Ini masih ada beberapa peziarah di makam Kiai Sepanjang. Saya akan berziarah sejenak. Ya, ternyata semakin sore semakin banyak pengunjungnya. Nah, Bapak niki saking pundi, Pak? Malang. Oh, Malang Jawa Timur. Nggih, kula nggih Jawa Timur. Amin. Nggih. Jawa Timur. Saya dari Jombang. Oh, sama-sama tetangga. Oh ya. Ini saya berpas-pasan dengan sesama Jawa Timur. Bedanya kalau saya dari Jombang, rombongan ini dari Malang. Oh ya, Malang. Berarti turun gunung naik gunung ini. Malang kan gunung, Bu. Ya, turun dari ya dinginan Malang. Turun dari Gunung Malang ke sini naik ke Gunung Tidar. Naik turun. Nah, ini kebetulan sudah mulai sepi pengunjung yang berziarah dan saya akan coba untuk berziarah sejenak ke dalam mumpung sepi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, kebetulan kalau di sini ini boleh di video teman-teman, sehingga saya berani memvideonya dikarenakan saya sudah bertanya kepada penjaganya termasuk bapak yang menyapu itu tadi, katanya di sini ini boleh untuk di video, sehingga saya berani untuk memvideonya, kecuali di tempat-tempat yang sekiranya dilarang untuk mengambil gambar atau untuk merekamnya saya tidak berani, karena di sini diperbolehkan. Saya berani mengambil video. Nah, ini sebelum saya takziah di sini, saya video sejenak di sini. Di sini makamnya Syekh Subakir. Di sini hawanya sangat teduh sekali, teman-teman.
dan sangat enak sekali. Menurut saya energinya sangat menenteramkan di sini. Ya, wajar lah karena beliau adalah seorang wali. Ini di sana ini kok ada patung ya. Oh. Iya, di sana itu ada patung Semar. Ya, sepertinya patung Semar di sana. Baik, pada perjumpaan kali ini saya akhiri dulu, cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.